memiliki berbagai macam program yang tujuannya memperkuat kelompok masyarakat, terutama perempuan di daerah Jateng DIY, hingga mendorong perubahan kebijakan pemerintah. Nah, beberapa program yang udah dilaksanakan baru-baru ini ada bincang-bincang radio, ada edukasi kesehatan reproduksi di Kulon Progo, dan masih banyak lagi. Kalau teman-teman tertarik, bisa langsung cek di sosial medianya Mitra Wacana ya, yang ada di poster kemarin, atau langsung ke website Mitra Wacana di mitrawacana.or.id. Nah, teman-teman yang berbahagia, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mungkin diskusi sedikit ya, diskusi santai aja tentang eksibisionisme. Jadi apa sih eksibisionisme itu? Nah, ya kalau secara kasar ya kita bisa bilang eksibisionisme ini adalah pamer alat kelamin gitu. Mungkin teman-teman juga udah sering tahu ya karena akhir-akhir ini saya rasa lumayan banyak gitu kasus-kasus tentang eksibisionisme ini. Nah, salah satu kasus yang mungkin lumayan hangat ya, istilahnya masih baru itu pada pertengahan Januari lalu menimpa istri salah seorang komedian Isa kalau tidak salah namanya, yang dulu sempat main di Bajai Bajuri kalau teman-teman ingat. Jadi menimpa istrinya seorang komedian ini dan kemudian dilaporkan ke polisi. Terakhir sih perkembangan kasusnya yaitu si pelaku eksib, pelaku eksib atau kita sebutnya eksibisionis ini ditangkap polisi dan sampai mendapat ancaman ya 10 tahun penjara. Nah, ya mungkin itu sedikit potret ya bagaimana eksibisionisme ini dilihat atau menjadi diperbincangkan dalam konteks masyarakat gitu. Gimana para pelaku eksibisionisme atau eksibisionis ini seringkali mendapat perlakuan yang berpusat pada penanganan hukum gitu. Sementara kita tahu eksib ini sendiri adalah istilahnya bisa dikategorikan sebagai salah satu penyimpangan perilaku gitu. Nah, oleh karena itu untuk menjawab untuk mengetahui gimana sih seharusnya eksib ini harusnya eksib ini ditangani dengan benar, ditangani secara manusiawi lah mungkin, atau bagaimana caranya supaya para pelaku eksib ini bisa benar-benar sembuh ya dari penyimpangan perilakunya, bisa kembali gitu menjadi manusia normal gitu. Sudah bersama dengan kita Mas Alim Adi Sasono. Halo Mas Alim. Halo, halo. Ya. Iya. Oke. Ya mungkin aku perkenalkan sedikit ya. Jadi Mas Alim Adi Sasono ini kelahiran Kulon Progo, jadi masih masuk DIY ya. Masih, masih. Kelahiran Kulon Progo tahun 14 November tahun 1997. Beliau aktif saat ini ya masih aktif di kampus ya Mas ya? Masih, masih. Ya, masih aktif di kampus di UNS jurusan psikologi. Kemudian punya beberapa platform gitu mungkin kita bisa bilang, punya podcast gitu. Alim bercerita, nanti bisa dijelaskan lebih jauh lah sama Mas Alim. Beliau ini juga merupakan ketua himpunan mahasiswa psikologi UNS tahun 2009. 2019, Nah, Mas. oh iya 2019, maaf. 2019. Grogi nih saya. Udah lama nggak ngomong di depan banyak orang. Aduh. Nah, jadi kembali lagi ke akar permasalahan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengenal lebih jauh, mengenal secara mendalam apa sih yang dimaksud dengan eksibisionisme ini, bagaimana cara menanganinya secara ya tadi coba saya sampaikan secara manusiawi gitu mungkin, supaya pelaku ini bisa benar-benar sembuh dari ketimpangan perilakunya, dan mungkin kita bisa sedikit mereview bagaimana saat ini pelaku eksib ini selalu ditangani secara hukum atau hukum sentris gitu. Ya bukan berarti itu salah ya, tapi mungkin ada cara yang lebih baik supaya pelaku ini bisa benar-benar sembuh dari perilakunya gitu. Itu sih mungkin sebagai pengantar dari saya. Setelah ini langsung ada Mas Alim. Silahkan Mas Alim, kepada Mas Alim layar dan waktu saya persilahkan. Asik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih Mas Axel sudah memperkenalkan saya tadi juga. Sudah sedikit mengenalkan tentang saya ya. Oh ya, ini boleh izin share screen ya? Iya silahkan Mas, silahkan. Oke. Sebentar saya.
Oke, ini kelihatan nggak di layar nih? Udah kelihatan ya? Kelihatan Mas, udah. Oke. Eksibisionisme, ya. Nah, nanti kita akan belajar, nggak belajar sih, kita akan berdiskusi mengenai eksibisionisme. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, tadi juga Mas Axel sudah memperkenalkan saya sedikit ya. Jadi nama saya Ali Majid Sasono. Saat ini saya masih mahasiswa di Psikologi UNS, sudah tingkat akhir, tinggal menyelesaikan tugas akhirnya. Dan saya lahir di Kulon Progo, saat ini juga tinggal di Kulon Progo. Mengenai sosial media, itu kalau teman-teman atau semuanya mau menghubungi saya, itu bisa di Instagram @adi_sasono atau juga @alim_bercerita. Nah, saya juga punya podcast yang biasa saya gunakan untuk sharing-sharing lah, berbagi pengalaman atau membahas isu-isu seperti itu. Podcast Alim Bercerita yang bisa teman-teman jumpai di Spotify atau di Anchor, Google Podcast juga ada. Dan saya juga punya YouTube. Ini Mitra Wacana, saya lihat juga punya YouTube juga. Saya juga ada YouTube. Nanti teman-teman boleh banget buat cek ke sana. Kalau mau subscribe dan like videonya juga sangat sarankan gitu. Oh ya, acara ini sebenarnya kan eh, sempat tertunda gitu. Sempat tertunda. Rencananya kan mau minggu lalu. Nah, minggu lalu itu kebetulan bertepatan dengan ulang tahun ibu saya gitu. Sebenarnya kalau misalnya dilaksanakan minggu lalu itu saya mau mengucapkan selamat ulang tahun gitu ke ibu saya. Terus nanti kan rencananya kan mau ditayangkan di YouTube juga. Nanti kan ibu saya bisa lihat terus bisa senang gitu kan. Biasa orang-orang tua kalau di apa ucapin di YouTube atau di TV gitu kan bisa seneng gitu rasanya. Jadi ya nggak apa-apa telat seminggu lah. Nanti kalau ibu saya nonton ini live-nya atau di YouTube-nya, selamat ulang tahun untuk ibu saya. Itu aja. Dan selanjutnya ini, saya mau memberi apresiasi terlebih dahulu pada Mitra Wacana yang membuat acara ini gitu. Jadi dari riset yang sudah saya lakukan gitu, saya dapat informasi kalau ternyata Mitra Wacana ini sudah lama sekali dan menjalani perjalanan yang sangat panjang. Sudah 25 tahun kalau nggak salah ya. Dari tahun 1996 yang awalnya itu sebagai forum diskusi dan akhirnya sekarang udah jadi LSM sendiri begitu, sudah berbadan hukum, apa namanya, melalui perjalanan yang cukup panjang dan dia memiliki visi untuk terwujudnya masyarakat berkeadilan gender di Indonesia. Dan satu hal yang luar biasa dari Mitra Wacana ini adalah dia memiliki impian di mana kalau masyarakat nggak ada Mitra Wacana itu jadi kurang gitu. Jadi menjadi pelengkap di masyarakat gitu. Dan apa ya, visi merakyat ini diwujudkan salah satunya dengan mengadakan acara-acara seperti ini, seperti diskusi bareng, biar masyarakat itu juga teredukasi dengan isu-isu gender dan juga salah satunya eksibisionis ini gitu. Dan saya juga mau mengucapkan apresiasi yang sangat tinggi pada orang-orang di balik layar gitu, di balik Mitra Wacana ini. Misalnya ada Ibu Imelda Yuhaida gitu ya, Dewan Pengawas, sebagai Dewan Pengawas. Lalu ada Ibu siapa ini, Istiatun ya, yang jadi Ketua Dewan Pengurusnya saat ini. Kemudian ada Bapak Wahyu Tanoto, Ibu Ovi Haryani, Bapak Arief Sugeng Widodo, dan kawan-kawan yang lainnya, yang orang-orang hebat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi kalian luar biasa gitu ya, saya sangat mengapresiasi. Terus ada satu hal gitu yang menarik dari Mitra Wacana ini, ternyata ada salah satu program yang dimiliki Mitra Wacana itu yaitu program pencegahan perdagangan orang di Kabupaten Kulon Progo gitu. Saya sendiri sebagai warga Kulon Progo malah nggak masih belum terlalu tahu gitu. Kalau ternyata di Kulon Progo kalau ada program seperti ini kan berarti masalah perdagangan orang itu mungkin masih ada gitu di kabupaten saya sendiri dan saya ternyata belum tahu gitu. Jadi saya berterima kasih sekali pada Mitra Wacana yang menyediakan program yang seperti ini. Oke, terus kita lanjut aja ke diskusi kita, yaitu membahas tentang eksibisionisme. Tapi sebelumnya saya mau memperlihatkan video terlebih dahulu.
Nah, kayak gitu videonya. Untuk lebih tahu sedikit tentang eksibisionisme gitu. Sebenarnya saya cari-cari video tentang eksibisionisme ini susah sekali ternyata, apalagi di YouTube gitu. Saya cari video yang aman gitu lah, yang aman kalau ditayangin biar nggak kena apa sensor kayak gitu. Ternyata susah nyari videonya. Nah, ini udah ya. Nah, kemudian kan muncul pertanyaan gitu. Apakah eksibisionisme ini gangguan mental atau bukan? Gitu. Kenapa sih kok bisa muncul gitu, perilaku ini dan gimana cara mengatasinya? Terus kalau kita ketemu sama pelaku-pelaku seperti itu, apa yang harus baiknya kita lakukan? Gitu. Nanti kita akan diskusikan satu persatu. Eksibisionisme ya, sebenarnya itu dari kata exhibition atau pamer gitu kan. Eksibisionisme sendiri itu kan perilaku pamer eh, anggota tubuhnya. Tapi untuk membedakan dengan gangguan itu sebenarnya ada istilah yang lebih spesifik menjurus ke gangguan ini yaitu namanya sekarang eksibisionistik gitu ya. Tapi emang lebih familiar eksibisionisme. Gitu. Ya, eksibisionisme ini merupakan salah satu gangguan mental. Lebih tepatnya dia masuk ke gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa. Dan lebih spesifik lagi dia masuk ke gangguan preferensi seksual atau lebih familiar lagi namanya parafilia. Gitu. Nah, sebenarnya parafilia sendiri itu ada banyak sekali gitu. Nggak hanya eksibisionisme, tapi teman-temannya yang di eh, bagian itu ya, di bagian gangguan preferensi seksual atau parafilia itu ada namanya fetisisme, terus ada transfetisme, fetisistik, ada eksibisionisme sendiri, kemudian ada voyeurism, terus pedofilia, sadomasochisme, dan juga gangguan preferensi seksual multiple gitu ya, yang nggak hanya satu gangguan tapi beberapa gangguan dialami oleh satu orang gitu. Dan juga gangguan-gangguan lain yang sebenarnya ada banyak lagi. Nah, saya juga mau perkenalkan satu persatu gitu. Mungkin kalau teman-teman yang lebih familiar pedofilia gitu ya, yang sering dengar di televisi kayak gitu, di berita-berita, di koran kayak gitu kan uh, sering gitu kasus-kasus pedofilia. Tapi sebenarnya gangguan ini ada banyak teman-temannya. Yang pertama itu fetisisme gitu atau fetisistik. Ini yang viral beberapa waktu yang lalu ya tentang fetis kain jarik gitu kan yang dialami oleh mahasiswa kayak gitu dengan kedok penelitian itu ternyata itu juga gangguan juga. Kalau fetisisme itu adalah fantasi atau dorongan perilaku seksual yang menggunakan objek tidak hidup sebagai metode untuk membuat seseorang terangsang secara seksual. Tapi objeknya ini berkaitan dengan tubuh gitu loh. Tapi penelitian yang lebih lanjut ternyata fetisisme ini juga gak hanya benda tidak hidup, tapi juga bagian tubuh juga bisa masuk gitu. Misalnya kaki atau tangan atau jari kayak gitu bisa juga masuk ke gangguan fetisisme ini. Gitu. Tapi pada umumnya memang benda tidak hidup atau benda mati seperti pakaian atau kerudung atau sepatu kayak gitu bisa macam-macam. Terus ini transfetisme fetisistik itu adalah ketika seseorang memiliki ketertarikan atau kepuasan seksual dengan mengenakan pakaian dari lawan jenisnya. Tapi ini berbeda dengan misalnya waria kayak gitu ya, yang hanya sebatas mengenakan saja itu berbeda. Kalau masuk ke gangguan ini, dia itu mengenakan pakaian lawan jenisnya itu untuk memuaskan hasrat seksualnya kayak gitu. Jadi dia bisa terangsang, bisa merasa puas kalau menggunakan pakaian lawan jenisnya gitu. Ya emang aneh sih, emang kalau kita pikir kok bisa ya kayak gitu. Tapi ya namanya gangguan ya bisa-bisa aja. Itu kan emang sesuatu yang tidak normal seperti itu. Kemudian ini voyeurism. Ini eh, apa ya? Sederhananya adalah perilaku mengintip kayak gitu. Ini merujuk pada kelainan yang menyebabkan timbulnya fantasi, dorongan seksual, atau tindakan memperhatikan orang lain tanpa pengetahuan orang tersebut ketika sedang melakukan kegiatan yang bersifat intim dan pribadi, misalnya membuka baju, mandi, atau melakukan aktivitas seksual. Jadi kalau orang yang menderita voyeurism ini, dia terpuaskan seksualnya kalau melihat orang lain gitu, melihat orang lain melakukan hubungan seksual atau mandi atau buka baju, maksudnya kegiatan-kegiatan yang intim gitu. Nah, dia terpuaskan dengan hanya nonton aja.
dengan tidak melakukannya sendiri, tapi lebih puas kalau nonton doang. Terus pedofilia ini yang sering sering ada gitu di berita-berita. Apa sih sebenarnya kalau pedofilia itu? Ini istilah yang merujuk pada orang mengidap gangguan seksual berupa nafsu seksual kepada anak-anak atau remaja berusia di bawah 14 tahun. Gitu. Di bawah 14 tahun ya. Jadi emang kasus paling sering itu ada di pria. Jadi pria yang orang tua terus senang sama anak-anak di bawah umur kayak gitu. Tapi wanita juga bisa mengalami gangguan seksual ini. Emang tapi lebih banyaknya pria. Nah, batasnya itu dia eh, apa namanya? Terangsang gitu atau dengan anak di bawah 14 tahun ya. Jadi anak kecil kayak gitu, remaja atau anak-anak. Kalau misalnya hanya orang yang memiliki apa namanya? Jarak umur yang jauh gitu ya. Misalnya 17 tahun atau jaraknya 20 tahun gitu. Tapi sama-sama udah dewasa gitu ya, udah 14 tahun ke atas gitu kan. Nah, itu mungkin bukan pedofilia gitu. Kalau pedofilia itu anak-anak di bawah 14 tahun. Kemudian sadomasochisme. Nah, ini menyimpang karena orang-orang yang dengan gangguan ini, sadomasochisme ini, dia sukanya kalau melakukan hubungan seksual dengan kekerasan kayak gitu. Sadomasochisme sendiri itu dari dua kata, yaitu sadisme dan juga masokis. Kalau orang sadisme itu dia senang menyiksa, melakukan hubungan seksual itu dengan menyiksa lawan jenisnya gitu, dengan ada kekerasan-kekerasannya gitu. Tapi kalau orang masokis itu kebalikannya, dia senang, dia puas kalau diberi apa namanya, disiksa gitu. Dia puas dengan menerima siksaan itu. Ini menyimpang karena secara normal kan penyiksaan itu melanggar hak asasi manusia itu. Tapi mereka puas dengan hal ini ya. Ini nggak normal. Nah, terus ini yang akan kita diskusikan lebih jauh lagi nanti, yaitu eksibisionisme. Itu merupakan gangguan kesehatan mental di mana seseorang menampilkan alat kelaminnya pada orang asing gitu ya. Orang asing atau orang yang tidak menginginkannya dalam rangka pemuasan kebutuhan seksual. Terus saat menunjukkan alat kelaminnya ini, individu dengan gangguan eksibisionistik berfantasi tentang masturbasi atau melakukan masturbasi. Namun tidak disertai usaha melakukan perilaku seksual dengan orang di hadapannya. Jadi dia cukup puas atau sudah puas itu dengan hanya mempertontonkan aja. Nggak ada tindakan untuk ingin memperkosa misalnya atau ingin mengajak lawannya tadi untuk berhubungan itu tidak. Tapi kalau orang yang benar-benar dia memiliki gangguan eksibisionisme, dia itu hanya memamerkan saja. Jadi nggak ada keinginan untuk melakukan hubungan itu, untuk melakukan hubungan intim itu nggak ada. Cukup memamerkan aja. Terus dia akan berfantasi dengan uh, bermasturbasi kayak gitu atau onani kayak gitu. Dan dia akan lebih puas lagi kalau misalnya lawannya itu menunjukkan ekspresi misalnya kaget atau jijik kayak gitu, dia akan lebih lebih terangsang lagi kayak gitu. Nah, itu terus nah kenapa sih gitu? Kok bisa? Kok bisa orang mengalami gangguan eksibisionisme? Dan itu kan tadi udah masuk ke gangguan mental ya. Kok bisa gitu? Jadi kalau eh, penyebabnya sendiri itu bisa berbagai hal. Dari berbagai penelitian itu ditemukan ada tiga hal mendasar yang bisa menyebabkan perilaku eksibisionisme ini. Pertama itu dari pendekatan psikodinamika. Psikodinamika itu kalau dari psikodinamika itu merupakan salah satu ego defense mechanism. Jadi ada bagian egonya yang tersakiti gitu. Terus dia mencoba melindungi egonya, yaitu dengan melakukan fiksasi di tahap pragenital gitu, dalam tahap perkembangan psikoseksual kayak gitu. Dan kalau dari segi psikodinamika, orang yang mengalami fiksasi di tahap pragenital ini nanti di masa depan kayak gitu dia tidak akan mampu mempertahankan hubungan heteroseksual yang wajar. Jadi dia memiliki gangguan untuk berhubungan dengan lawan jenis itu, menjalin hubungan dengan lawan jenis, dia mengalami gangguan gitu. Jadi nggak bisa mempertahankan hubungan dengan lawan jenis
di jangka waktu yang panjang, atau hubungan serius dia nggak mampu. Kemudian dari pendekatan behavioral atau kognitif. Nah, kalau behavioral ini berhubungan dengan lingkungannya. Nah, ini orang-orang yang mengalami eksibisionisme ini biasanya mengalami pelecehan seksual atau pelecehan fisik pada masa kanak-kanak. Nah, coba kalau misalnya ada pelakunya bisa diwawancarai gitu, digali lagi di masa kanak-kanaknya. Biasanya pelaku atau penderita eksibisionis ini dia mengalami pelecehan seksual pada masa kanak-kanaknya gitu. Atau bisa juga pengaruh lingkungan atau sosiokultur yang mendukung perilaku tersebut. Misalnya nih di suatu daerah gitu kan, ada budaya yang menganggap kalau eksibisionisme itu hal yang wajar. Itu orang yang tumbuh di situ itu juga bisa terpengaruh menjadi oh eksibisionis itu hal yang wajar ya gitu. Itu karena pengaruh lingkungan. Terus ada juga tinjauan pendekatan dari segi biologis gitu, yaitu adanya pengaruh hormon. Pengaruh hormon gitu kan, kalau laki-laki ada hormon yang pengaruhnya itu dari hormon androgen. Karena kan sebagian besar memang penderita eksibisionis ini sebagian besar adalah laki-laki itu. Sangat jarang menimpa kaum perempuan gitu. Jadi sebagian besar memang mayoritas yang melakukan eksibisionis ini adalah laki-laki. Jadi ada 3 kemungkinan gitu ya dari pendekatan psikodinamika, behavioral, dan biologis. Nah, kemudian apa sih tanda-tandanya kalau orang mengalami gangguan eksibisionis ini? Nah, pertama itu dia memiliki fantasi, dorongan atau perilaku seksual menyimpang itu setidaknya berlangsung 6 bulan. Jadi dia itu selama 6 bulan ada kepikiran kalau aku pengen buat memamerkan barangku gitu. Terus dia punya dorongan yang kuat sehingga terus menyebabkan stres gitu. Kalau nggak dilakuin dia stres gitu loh. Ada dorongan yang sangat kuat dari dalam. Terus dia merasa kalau nggak bisa mengendalikan dirinya, terus ya udah gitu loh. Dia nggak peduli sama sekitarnya kalau sedang melakukan itu. Nah, kemudian itu dia tadi kan menyebabkan distress atau hendaya yang signifikan. Kemudian dia memamerkan organ pribadi kepada lawan jenis dengan sengaja. Ya, dia sengaja melakukan itu, tapi dia nggak bisa mengendalikan dorongannya gitu. Jadi dia seperti seolah-olah dikendalikan oleh hal di luar kendalinya gitu. Padahal dia melakukan sendiri, tapi ya karena namanya gangguan ya, kita nggak bisa terus membantahnya. Terus tidak disertai dengan melakukan tindak seksual dengan orang yang dipertontonkan. Itu kalau dia benar-benar memang mengalami gangguan eksibisionis ya, dia hanya cukup memamerkan saja. Nggak ada tindakan untuk pengen melakukan hal yang lebih gitu kepada orang yang dia pamerkan. Terus biasanya dialami oleh laki-laki itu karena memang kasus yang dilakukan oleh perempuan itu sangat jarang. Bagian paling sering laki-laki. Nah, terus gimana sih cara menanganinya kalau ada orang yang menderita gitu, menderita apa namanya eksibisionis ini? Gimana sih gitu loh? Kalau kita ada orang tahu nih, ada yang mengalami itu pengen sembuh, gimana caranya? Bisa sembuh nggak sih gitu? Bisa sembuh. Ada cara penanganannya dan berbagai hal gitu loh untuk caranya. Pertama itu dengan psikoterapi. Tapi ini memang perlu dilakukan oleh profesional tentunya ya, oleh psikolog atau psikiater kayak gitu dengan psikoterapi, dengan pendekatan coping. Jadi penderita ini diajak untuk menyalurkan tadi dorongan-dorongannya dengan cara lain gitu loh, dengan cara lain yang lebih normatif gitu lah, yang lebih baik gitu. Dorongan-dorongan tadi disalurkan dengan cara-cara lain, kita ajak untuk hal-hal lain. Terus kedua bisa dilakukan kognitif behavioral terapi gitu, dengan mengubah pemikiran kognitifnya. Kan orang yang mengalami gangguan ini biasanya dia berpikir kalau saya ini nggak bisa mengendalikan diri gitu loh, saya nggak bisa mengendalikan diri, ini
dikendalikan oleh orang lain. Tiba-tiba aja saya melakukan itu. Ada dorongan yang begitu kuat yang saya nggak bisa mengendalikan. Itu kita ajak buat berpikir gitu. Kalau kamu yang mengendalikan dirimu sendiri, kamu pasti bisa buat mengendalikan itu. Gitu. Secara kognitifnya harus diubah. Diberi keyakinan kalau dia bisa mengendalikan dirinya. Terus terapi kelompok. Jadi bisa dengan support group gitu, support group. Jadi orang-orang yang sama-sama menderita gitu dikumpulkan terus di terapi kelompok. Kenapa itu sangat penting gitu melakukan support group itu karena biar penderita ini tidak merasa sendirian, dia merasa punya teman. Seperti itu. Terus dengan rekondisi organismik ini sebenarnya masuk ke cognitive behavioral therapy tadi dengan mengajak penderita ini untuk mengubah fantasi hubungan seksual yang wajar. Jadi yang awalnya kan dia berpikir kalau pemuasan seksual itu hanya bisa dilakukan dengan cara memamerkan eh, bagian tubuh tadi. Tapi kita ajak buat bisa loh disalurkan dengan cara lain kayak gitu, yang lebih wajar. Dan yang selanjutnya intervensi biologis ini dengan bantuan obat. Pertama itu pengobatan hormonal. Kan tadi salah satu penyebabnya bisa juga karena hormon pengaruh dari hormon androgen tadi. Nah ini diberi hormon gitu biar bisa mengendalikan produksi hormonnya tadi dan menurunkan keinginan dia untuk melakukan tindakan seksual tidak wajar tadi. Kemudian bisa dengan pengobatan neuroleptik. Nah ini hubungannya juga dengan hormon serotonin biar ya pengendalian hormon juga. Terus dengan pengobatan dengan obat penenang biar untuk mengatasi kecemasannya karena biasanya orang yang mengalami gangguan ini dia juga mengalami kecemasan. Kenapa kok kecemasan ini muncul? Kecemasan ini bisa dari macam-macam hal gitu. Pertama cemas karena ada dorongan terlalu kuat yang nggak bisa dia kendalikan. Terus cemas karena takut penolakan dari lingkungan gitu kan. Takut nggak punya teman lagi gitu kan. Jadi ada kecemasan juga gitu. Yang itu butuh buat diberi penanganan secara obat juga gitu. Nah, kan biasanya kalau perilaku eksibisionis ini ditinjau dari segi hukum. Nah, sebenarnya gimana sih kalau hukum di Indonesia itu memandang eksibisionisme? Nah, perilaku memamerkan alat vital yang dia miliki itu juga bisa melanggar pasal 10 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Bunyi pasalnya itu ya setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya. Nah, yang dimaksud pornografi lainnya itu antara lain ya kekerasan seksual, masturbasi, atau onani. Memang dari segi hukum, perilaku memamerkan alat kelamin kepada orang lain kayak gitu, itu memang melanggar undang-undang pornografi seperti itu. Terus sanksi pidananya itu diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Pornografi juga, yaitu setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam mempertunjukkan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Jadi ancaman pidananya memang seperti itu. Tadi kalau Mas Axel bilang ada ancaman pidana yang pelaku tadi 10 tahun, memang di dalam undang-undang seperti itu. Sudah diatur. Terus gimana sih kita bahas tentang peran hakim, peran psikolog atau psikiater, dan juga peran LSM. Ini menarik nih. Pertama dari peran hakim dulu. Dalam pengadilan kan pasti ada pelakunya, ada hakimnya, hakim pengadilan. Nah, hakim pengadilan ini adalah pengambil keputusan gitu loh. Ingat kalau pengambil keputusan dalam pengadilan itu adalah hakimnya. Gimanapun kan perilaku
eksibisionis ini memang melanggar hukum. Kalau dari segi hukum di undang-undang pornografi tadi, dia memang melanggar hukum. Tapi untuk penentu ini mau dihukum atau enggak, atau diberi hukuman seberapa, itu kan pengambil keputusannya adalah hakim. Nah, sebenarnya hakim dalam pengambilan keputusan ini, itu ada juga pembebasan hukuman kayak gitu loh. Nah, itu ada dua alasan pemaaf bagi kelainan jiwa. Kita perlu tahu juga ada istilahnya alasan pembenar dan juga ada alasan pemaaf. Kalau alasan pembenar itu berarti alasan yang menghapus sifat hukum, menghapus sifat melawan hukum, suatu tindakan pidana. Jadi dalam alasan pembenar ini dilihat dari sisi perbuatannya atau dari sisi objektifnya. Yang dimaksud ini misalnya eksekutor mati gitu kan. Kan membunuh itu kan hal yang melanggar hukum. Tapi kalau itu dilakukan oleh eksekutor hukuman mati gitu, ya eksekutornya dia tidak mendapat hukuman gitu, karena dia masuk ke alasan pembenar ini. Dia memang benar menurut hukum itu, karena dia menjalankan tugas untuk mengeksekusi mati seseorang. Jadi tindakan membunuhnya itu dia tidak dihukum. Nah, yang kedua ini alasan pemaaf. Alasan pemaaf ini juga bisa menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana. Sedangkan perbuatannya itu tetap melanggar hukum. Jadi perbuatan yang dilakukan itu dari sisi hukum memang melanggar hukum, tapi hakim berhak untuk memaafkannya dengan alasan-alasan tertentu, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah matang seperti itu. Salah satunya orang dengan gangguan jiwa. Kalau memang dia terbukti gitu kan, terbukti dia ini tidak sehat secara mental dan dia melakukan itu di luar kesadarannya, dia bisa saja diberi pemaafan atau bisa diringankan. Itu pokoknya kalau keputusannya gimana itu ada di tangan hakim. Terus gimana peran psikolog atau psikiater? Nah, dalam pengadilan sebenarnya psikolog psikiater ini kan bisa juga jadi saksi ahli kayak gitu, bisa diberi kesempatan untuk memberikan pertimbangan. Jadi dia bisa memberi rekomendasi kepada hakim kalau memang orang ini tuh mengalami gangguan. Tapi sifatnya adalah memberikan rekomendasi. Keputusan terakhir tetap ada di hakim ya. Terus kalau terhadap penderita eksibisionis ini, ya psikolog atau psikiater ini memiliki tugas untuk memberikan layanan yang dibutuhkan, seperti konseling, terus terapi, seperti itu untuk membantu kesembuhan jiwanya. Gitu. Nah, lalu peran LSM gimana nih? LSM atau NGO gitu ya, non-government organization atau lembaga swadaya masyarakat seperti Mitra Wacana ini. Tentu kan kalau ada orang-orang, kan biasanya ini pelaku kan laki-laki, terus korbannya biasanya perempuan, apalagi di LSM Mitra Wacana ini juga kan fokusnya adalah di melindungi perempuan dan anak-anak gitu kan. Nah, pasti ada tuh orang-orang yang datang ke LSM untuk mengadu. Kalau saya tadi habis ada orang yang ini mempertontonkan alat kelaminnya ke saya jadi shock gitu kan, atau saya jadi trauma seperti itu. Terus minta untuk diberi perlindungan ke LSM, saya harus ngapain gitu. Ya, pertama harus memberikan pendampingan gitu terhadap korban. Orang yang tadi datang, wanita-wanita yang menjadi korban tadi, dia diberi pendampingan, ditenangkan biar traumanya bisa terobati gitu lah, biar lebih tenang gitu kan menjalannya gimana. Kemudian juga harusnya memberi edukasi terhadap korban dan keluarga. Edukasi di sini maksudnya ya memberikan pemahaman tentang eksibisionis itu. Kalau ya eksibisionis ini adalah bagian dari gangguan kesehatan mental. Dia bukan orang yang sehat gitu loh. Kemudian kalau orang yang eksibisionis murni gitu ya, dia emang memiliki gangguan, dia hanya akan sebatas mempertontonkan tanpa ada tindakan lebih, misalnya mengajak untuk bersetubuh dan sebagainya. Itu
tidak akan dilakukan gitu loh, karena dia cukup puas dengan memamerkan saja. Itu juga perlu diberi edukasi pada korban dan juga keluarganya, karena biasanya keluarganya nih nuntut juga gitu loh, kayak wah nggak terima gitu loh, ayah anak saya atau istri saya kok diginiin, dia harus dihukum yang berat kayak gitu kan. Kalau tidak punya pemahaman eh, kemanusiawian gitu loh, bahwa dia bukan orang yang normal, dia melakukan itu karena dia punya gangguan, itu kan pasti ngotot pengen dia dihukum gitu. Perlu diberi edukasi gitu. Kalau itu memang melanggar hukum dari undang-undang pornografi tadi, memang melanggar hukum, tapi juga diberi edukasi kalau itu juga gangguan kesehatan mental seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya memberi edukasi terhadap masyarakat nih. Ini juga yang sedang dilakukan oleh Mitra Wacana saat ini gitu kan, membuat eh, seminar virtual seperti ini yang bisa disaksikan oleh masyarakat. Nanti biar masyarakat juga bisa teredukasi, biar bisa paham. Nanti kalau nemu orang yang seperti itu harus diapain gitu loh. Nah, ini yang selanjutnya. Kalau nemu orang yang seperti itu harus diapain? Bagaimana kita menyikapinya? Ini ada video dulu buat selingan. Gimana sih? Nah, oke, itu video buat selingan aja. Bukan maksudnya kalau ada kayak gitu terus diinjek, bukan gitu ya. Tapi pertama, jangan takut. Tetap tenang gitu loh. Kalau ada kayak gitu ya jangan terus kaget atau terus menunjukkan ekspresi takut. Karena kalau menunjukkan ekspresi takut terus jadi lari atau panik, jijik kayak gitu, si penderita itu yang jadi pelaku itu akan merasa lebih lebih seneng gitu loh, lebih pengen lagi dan lagi, pengen lebih terpuaskan gitu loh. Jadi jangan takut, mending tetap santai aja. Terus kalau misalnya ini ada cowok nih yang lihat, kan biasanya laki-laki memamerkan ke perempuan gitu kan, bukan ke laki-laki juga gitu. Ya kalau ada laki-laki yang lihat tuh, mending samperin aja gitu, samperin terus sadarkan mereka kalau perbuatan yang dia lakukan itu perbuatan yang menyimpang dan mereka membutuhkan bantuan profesional gitu loh. Kalau itu didiamkan aja, kan mereka juga sebenarnya nggak sadar nih. Mereka merasa kalau yang saya lakukan ini normal-normal aja. Mereka merasa kalau yang saya lakukan ini hal yang wajar. Gitu. Perlu disadarkan mereka itu. Jadi kalau ada laki-laki juga yang melihat hal seperti itu, mending samperin aja terus disadarkan. Gitu. Kalau hal yang kamu lakukan itu adalah perbuatan menyimpang. Dan Anda membutuhkan bantuan profesional gitu. Terus kalau bisa kasih link juga, nih bisa ke psikolog ini atau ke psikiater ini atau bisa juga ke LSM ini gitu, terus minta bantuan ke sana gitu. Kalau didiamkan aja ya mereka merasa kalau itu hal yang benar gitu dan mereka nggak merasa kalau mereka itu menyimpang gitu. Harus disadarkan dan diajak untuk menemui profesional. Nah, terus kalau bagi korban nih, korban yang mendapatkan itu tetap tenang gitu dan segera tinggalkan tanpa menunjukkan ekspresi emosional. Kalau si korban ini dia malah tetap tenang terus pergi aja nggak memperhatikan si yang melakukan tadi, ini malah yang pelakunya tadi menjadi menurun gitu loh, menjadi menurun, menjadi wah ya udahlah gitu, jadi nanti bisa menghentikan aksinya gitu. Tapi kalau ditunjukkan ekspresi emosional terus marah-marah terus merasa takut, dia malah jadi ngelunjak gitu loh, makin lagi dan lagi. Kemudian yang selanjutnya, laporkan ke petugas keamanan gitu. Maksudnya di sini ya memang karena kan yang dilakukan itu secara hukum memang melanggar hukum. Gitu. Biar nanti petugas keamanan yang mengamankannya. Dan petugas keamanan ini juga harusnya dia memberikan pemahaman gitu, menyadarkan ke penderita ini kalau Anda melakukan tindakan yang menyimpang, Anda membutuhkan bantuan profesional untuk menyelesaikan ini.
petugas keamanan harusnya melakukan itu juga kepada si pelaku tadi. Karena ya kalau dari hukum memang melanggar hukum ya. Tapi dari sisi kemanusiaan mereka adalah orang yang menderita juga sebenarnya. Oh, itu aja ternyata. Terima kasih. Dan ya ini dulu aja. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, ini gimana stop sharingnya sih? Oh Ya. iya, udah. Oke. Terima kasih banyak Mas Alim atas pemaparannya yang luar biasa ya. Panjang, lebar, dan lengkap sekali. Saya berasa kuliah psikologi dan kuliah hukum sekaligus ini malahan. Ya, jadi dari awal tadi ya kita udah mendengarkan bagaimana eksibisionisme ini, atau ya mungkin aku singkat eksib aja ya biar nggak kepleset lidah terus dari tadi. Bagaimana eksib ini dimasukkan sebagai gangguan preferensi seksual, dan untuk cara menangani atau mengatasinya sendiri dari sisi psikologi ada lumayan banyak ya. Tadi ada psikoterapi, ada terapi kelompok, ada rekondisi organismik, ada intervensi biologi. Kemudian nanti ketika pelaku eksib ini udah istilahnya masuk ke ranah hukum, di situ nanti ada peran hakim, ada peran psikolog, ada peran LSM, di mana hakim ini bahkan bisa sampai memberikan alasan pemaafan ya kalau memang pelaku eksib ini mengalami gangguan mental. Kemudian ada psikolog yang memberikan rekomendasi kepada hakim, memberikan layanan yang diperlukan seperti terapi dan sebagainya. Kemudian ada LSM yang melakukan pendampingan korban, edukasi kepada korban dan keluarga hingga ke masyarakat. Nah, itu tadi sedikit ya, mungkin ya nggak sedikit sih, lumayan banyak ya. Lumayan banyak yang lumayan lengkap pemaparan dari Mas Alim tentang eksibisionisme. Nah, setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab teman-teman. Teman-teman yang ingin bertanya silahkan bisa dipersiapkan pertanyaannya. Tapi sebelum itu kita ada break dulu sambil melihat pesan-pesan masyarakat yang dibuat atau disusun sama teman-teman Uinsuka. Silahkan Mas. Kalian cewek-cewek pasti pernah kan ngalamin kejadian seperti barusan? Ketika lewat di gerombolan cowok, pasti disiulin, digodain, bahkan dikomentarin bentuk tubuhnya. Perilaku tersebut merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual yang kita sebut catcalling. Walaupun terkesan sederhana, catcalling dapat berdampak pada psikis korban. Yuk kita hentikan dan lawan catcalling. Pasti pernah siulin tubuhnya. Perilaku tersebut merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual yang kita sebut catcalling. Walaupun terkesan sederhana, catcalling dapat berdampak pada psikis korban. Yuk kita hentikan dan lawan catcalling. Oke. Tadi ada sedikit iklan layanan masyarakat dari teman-teman volunteer juga dari Uinsuka yang magang ya, yang program volunteer di Mitra Wacana. Selanjutnya kita kembali ke diskusi kita bertema mengenal eksibisionisme dari perspektif psikologis dan cara mengatasinya.
Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung mengetik nama dan asal atau instansi, asal daerah ataupun instansi di kolom chat ya. Sambil menunggu mungkin saya ada pertanyaan dulu di Mas Alim berkaitan sama exit ini. Oke. Tadi kan disampaikan bahwa ada dalam menentukan hukuman mungkin ya bisa dibilang ya. Ketika ini sudah masuk ke ranah hukum, ada banyak pihak yang berperan di sana. Ada hakim, ada LSM, ada psikolog juga. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih istilahnya pertimbangan-pertimbangan apa yang nantinya menjadikan exit ini sama hakim dilihat sebagai murni pelanggaran, murni ya pelanggaran hukum ataupun nanti dikategorikan sebagai gangguan mental gitu sehingga bisa mendapatkan pembenaran. Mungkin Mas Alim. Oke, cek ya. Nah, kalau detailnya secara proses hukum ya, karena kan saya bukan ahlinya, jadi saya nggak bisa terlalu banyak menyampaikan gimana sih step-stepnya seperti apa kayak gitu. Tapi psikolog atau psikiater ini bisa memberikan rekomendasi ke hakim gitu. Gimana sih biar bisa tahu si exit ini dia beneran gangguan atau enggak gitu. Ya tentunya butuh tes dulu gitu. Perlu dites oleh profesional dia dibuktikan kalau dia memang mengalami gangguan eksibisionisme ini. Kan tadi ciri-cirinya udah disampaikan juga. Misalnya dia sudah mengalami dorongan atau keinginan ini setidaknya 6 bulan. Kayaknya 6 bulan dia ada gangguan kayak dorongan yang nggak bisa dia kendalikan gitu. Ada rasa ingin, saya pengen banget buat memamerkan milik saya gitu. Terus setidaknya 6 bulan ya. Terus perlu pertimbangan lain ya, seperti dia harus konseling dulu, dicari riwayat keluarganya, masa lalunya seperti apa kayak gitu. Jadi butuh proses gitu lah. Nggak bisa langsung kalau wah ini adalah exit gitu. Karena bisa aja enggak gitu. Karena kan tadi salah satu ciri exit itu dia enggak ada keinginan untuk melakukan hubungan yang lebih jauh lagi. Dia enggak ada keinginan untuk berhubungan seksual gitu, untuk bersetubuh kayak gitu, nggak ada keinginan itu, cukup memamerkan saja. Kalau sampai ada keinginan untuk itu gitu, untuk hal yang lebih, ya bisa aja dia bukan exit gitu loh. Seperti itu. Jadi perlu dicek tanda-tandanya, terus sudah berlangsung berapa lama, dan tentu itu hanya bisa dilakukan oleh profesional, oleh psikolog atau psikiater begitu. Oke, terima kasih Mas Alim jawabannya. Silakan teman-teman, ada yang ingin bertanya mungkin? Oh ini dari Mas Adnan SL. Kalau kasus begal payudara itu apakah masuk ke dalam eksibisionisme? Oke. Kalau kasus begal payudara apakah masuk ke dalam eksibisionisme? Eksibisionisme itu perilaku memamerkan miliknya sendiri itu. Kalau udah masuk ke dia nyentuh payudara orang lain kayak gitu, itu bukan eksibisionisme. Gitu. Itu udah masuk ke memang pelecehan seksual, itu memang tidak kriminal kak seperti itu ya. Kalau eksibisionisme itu dari dirinya sendiri. Gitu. Dia nggak ada keinginan untuk menyakiti orang lain atau untuk menyentuh-nyentuh orang lain tuh enggak. Dia cukup terpuaskan dengan hanya memamerkan miliknya sendiri. Dia dengan lihat ekspresi orang kaget, ekspresi orang jijik melihatnya kayak gitu, dia merasa puas dengan hal itu gitu, tanpa hal lain. Kalau sampai ke begal payudara ya itu masuk ke tindakan pelecehan seksual gitu, bukan eksibisionisme. Oke, terima kasih Mas Alim. Atau mungkin teman-teman di sini ada yang mau bercerita mungkin pernah mengalami gitu terus bagaimana menanggapinya gitu ketika pertama kali atau ketika pernah mengalami kejadian exit ini menjadi korban gitu mungkin yang nggak mungkin jadi pelaku ya. Silakan ada yang ingin bertanya atau mungkin sharing-sharing sedikit mungkin. Kalau Mas Adnan sendiri kalau Mas Alim sendiri pernah apa ya mungkin pernah
benar-benar menjumpai gitu kasus seperti ini, atau pernah berurusan dengan mungkin pelakunya kah, diteliti segala macam gitu, mungkin pernah? Oke. Kalau saya sendiri sebenarnya belum pernah ya kalau bertemu pelakunya seperti itu. Tapi kan saya dulu sekarang masih mahasiswa UNS ya. Saya ngekos di Solo. Itu di sana juga pernah itu ada kejadian-kejadian seperti itu. Teman-teman saya pernah cerita kalau ada orang cowok gitu nggak dikenal, terus tiba-tiba nyamperin di depan gerbang kayak gitu, terus dia memamerkan alatnya, terus masturbasi di sana kayak gitu. Itu pernah gitu kayak gitu. Jadi emang eh, kasus ini emang atau apa ya? Hal ini emang beneran ada gitu di masyarakat gitu. Tapi memang orang itu sebatas untuk memamerkan saja dan berfantasi dengan melakukan onani sendiri gitu loh, tanpa tanpa melibatkan teman-teman saya gitu. Jadi ya teman saya sebagai korban hanya menonton aja gitu. Nggak ada, maksudnya nggak ada kekerasan fisik kayak gitu, nggak ada. Tapi emang hal itu bener-bener ada dan pernah terjadi juga di Solo gitu. Iya, ya sepertinya memang akhir-akhir ini lumayan banyak ya Mas, karena ya saya juga kan masih ngekos ya saat ini ya, masih ngekos di belakang kampus. Itu beberapa minggu atau ya kayaknya beberapa minggu yang lalu juga sempat dengar ada laporan seperti ini gitu, di depan kosan tiba-tiba ada yang ya melakukan exit gitu, meskipun teman-teman ya yang saya dengar ini, teman yang menceritakan kepada saya ini terus tidak melakukan apapun gitu, istilahnya langsung melengos aja gitu, langsung pergi. Untungnya sih. Ya ini ada pertanyaan lagi dari Haikal Maulana. Mau tanya, kalau orang exit ini apakah termasuk orang yang kena gangguan jiwa? Ini tadi udah dijelaskan ya, mungkin Mas Alim bisa mengulang sedikit. Iya, oke. Apakah gangguan jiwa? Iya, dia masuk ke gangguan preferensi seksual atau parafilia gitu ya. Tapi secara hukum kegiatan memamerkan alat pribadi dan bermasturbasi di depan umum kayak gitu itu memang juga melanggar undang-undang pornografi gitu loh. Jadi kalau tanya itu gangguan mental, iya. Apakah dia melanggar hukum? Iya juga, karena ada aturan yang melarang hal itu. Gitu. Oke, langsung ya pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Mbak Willy, Willy Naresta dari Solo. Apakah perilaku memamerkan bagian vital pribadi secara online bisa dikategorikan eksib juga? Misalnya mengeritkan foto atau video dirinya sendiri secara random ke orang lain. Atau harus secara fisik gitu? Terima kasih. Oke. Silakan Mas Alim. Iya. Dari literatur yang saya baca, dari secara online, misalnya foto dirinya yang telanjang kayak gitu, atau memfoto alat vitalnya, kemudian dia sebar ke orang yang tidak dia kenal atau random menyebar ke orang gitu, itu masuk juga. Itu bisa masuk ke kategori exit juga. Tapi kasus yang lebih banyak terjadi adalah secara langsung. Jadi orang itu lebih terpuaskan kalau memamerkannya secara langsung dan melihat ekspresi orang yang dia pamerkan gitu loh. Nah, mungkin kalau dari online itu bisa terpuaskan dari respon-respon chatnya dia gitu. Tapi kasus yang lebih banyak terjadi adalah secara langsung. Walaupun online ini juga bisa masuk gitu loh. Karena kan perkembangan teknologi juga ya. Kalau orang-orang dulu kan mungkin nggak bisa gitu menyebar-nyebar foto. Sekarang udah ada kecanggihan teknologi, hal itu juga bisa dilakukan. Jadi itu masuk juga. Oke, mungkin menyambung sedikit ya Mas tentang exit online ini kan, salah satu kalau kita berbicara tentang undang-undang gitu ya, tentang hukum, exit ini kan ditindak kalau memang ada laporan begitu ya, istilahnya ketika kedua istilahnya pelaku dan korban ini merasa fine-fine aja kan, otomatis tidak dihitung sebagai pelanggaran ya kalau tidak salah ya, tidak dihitung sebagai pelanggaran hukum. Berarti memang secara penindakan sendiri baik online maupun langsung ya, kalau tidak ada laporan, tidak ada penindakan gitu ya? Kalau exit sendiri sebenarnya kalau itu dilakukan di umum ya, itu tanpa ada aduan pun bisa tetap masuk. Coba nanti cari referensi dari hukum lagi, tapi dari literatur yang saya temukan itu tetap bisa. Karena itu kan udah bentuk memamerkan milik pribadi ke umum itu. Yang tadi melanggar pasal berapa tadi? 10 ya. Undang-Undang nomor 44 tahun 2008. Jadi kalau dari undang-undang itu tanpa dilaporkan pun bisa, asalkan ada
buktinya gitu, bisa tetap masuk ke ranah hukum. Oh, oke oke. Oke, terima kasih Mas Alim. Mungkin selanjutnya kita ke Mbak Rini dulu ya. Mungkin Mbak Rini mau on cam atau on mic gitu? Sepertinya mau share pengalaman sedikit. Oh iya Mas, bentar. Iya, silahkan Mbak. Halo. Iya, halo halo. Silahkan Mbak, suaranya masuk. Oh iya. Ya taruh aja. Ya, halo, selamat sore. Terima kasih kepada Mas Alim yang udah memberikan informasinya. Jadi ini pengalaman sedikit ya Mas. Jadi dulu tuh saya waktu SMA kelas berapa ya? Kelas 3 SMA. Nah, saya main ke rumah teman saya. Nah, di situ tuh karena emang masuk gang dan gangnya sepi. Nah, di situ saya kan bertiga sama teman saya. Di situ tuh aku lihat ini apa ada orang dia tuh di motor sebenarnya, tapi dia tuh kayak memperlihatkan apa sih memperlihatkan itunya lah, apa sih si penisnya itu. Nah, di situ tuh pas saya kan saya takut kan sama teman-teman saya di situ. Terus saya lari dan orang itu tuh malah kayak ketawa-ketawa gitu, malah kayak seneng. Nah, sekarang saya baru tahu kalau itu namanya gangguan eksibisionisme. Terus saya juga mau bertanya Mas, apakah gangguan ini tuh gejalanya itu bisa dirasakan dari umur berapa tahun sih? Apa dari kecil, apa sudah balik atau gimana gitu? Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih Mbak Rini. Silahkan Mas Alim langsung dijawab. Oke. Nah, kenapa tadi kok orangnya itu malah ketawa-ketawa juga? Karena memang dia lebih puas gitu kalau melihat korbannya itu ketakut atau menunjukkan ekspresi emosional, jadi lari kaget kayak gitu, dia lebih puas gitu loh. Jadi kan tadi tipsnya kalau misal bertemu itu sebaiknya langsung pergi aja tanpa menunjukkan ekspresi gitu loh, tetap tenang. Jadi tenang aja langsung pergi aja gitu, nggak usah diperhatikan. Itu lebih baiknya seperti itu aja. Terus kapan gangguan ini muncul itu biasanya dia muncul kalau sudah masuk ke masa remaja ke atas gitu loh. Jadi kalau masih kecil gitu enggak, belum tampak gitu. Tapi tanda-tandanya ini biasanya mulai muncul di usia-usia remaja 17 tahun ke atas gitu. Gitu. Oh Karena iya. tadi kalau dari ya terima kasih infonya Mas. Oke. Nah, misal kalau dari segi pendekatan psikoanalitik dia kan mengalami fiksasi di masa pragenital, yang mana itu kalau dari segi usia berarti fiksasi di umur sebelum remaja gitu. Berarti gangguan ini baru muncul setelah masa remaja, memasuki masa remaja dan selanjutnya gitu. Oh, oke. Terima kasih Mas Alim. Jelas ya berarti ya Mbak Rini ya. Terima kasih tadi sudah mau share mungkin sedikit pengalamannya. Ini ada pertanyaan satu lagi ya tadi dari Mas Sugeng ya. Sejauh ini penanganan pelaku eksib itu seperti apa? Apa lebih banyak dibiarkankah atau ada penanganan hukum atau psikologi? Silahkan Mas Alim mungkin bisa kalau ada pengalaman atau ceritanya gitu. Oke. Kalau sejauh mana itu memang secara riset saya belum mencari risetnya apakah lebih banyak ditangani secara hukum atau secara psikologis atau dibiarkan saja. Itu belum ada risetnya, tapi memang kalau dari segi hukum memang itu melanggar hukum. Memang itu melanggar hukum, dan tadi kalau dari kasus yang Mas Aksel sampaikan yang menimpa salah satu artis itu kan juga diproses secara hukum gitu. Tapi sebaiknya jangan hanya berhenti di ranah hukum. Kalaupun misalnya dia diberi hukuman, ya itu memang
hak dia diberi hukuman karena itu melanggar hukum. Tapi dia juga berhak buat mendapatkan penanganan psikologis juga gitu loh. Karena dia mengalami gangguan psikologis. Jadi emang dia harusnya juga diberi penanganan psikologis juga, jangan hanya sebatas hukum. Dan kalau dibiarkan mungkin lebih banyak lagi hal-hal yang dibiarkan karena kan orang takut melapor. Sekarang ini juga korban yang mengalami itu juga biasanya nggak lapor, malah ketakutan sendiri kayak gitu. Jadi mungkin lebih banyak juga yang dibiarkan. Tapi secara statistika gitu, secara lebih banyak yang mana saya belum melakukan riset tentang itu. Jadi nggak bisa menjawab sekarang. Nah, menyambung dari sini nih Mas, kan tadi kan istilahnya penanganan ini kan seharusnya ya secara hukum memang ada, tapi secara psikologis juga ada. Nah, mungkin ini pertanyaannya mungkin lebih luas ya. Sebenarnya kalau nanti ada pelaku-pelaku seperti ini yang akhirnya dipidana, kemudian masuk penjara, nah itu pendampingan psikologis yang dilakukan seperti apa sih? Apa memang psikiaternya masuk ke penjara, terus nanti melakukan memberikan apa ya terapi atau apa gitu? Karena kan kita jarang ya mendengar hal itu ya. Yang saya tahu mungkin pendampingan anak di bawah umur yang di penjara gitu. Sementara kalau gangguan psikologis, gangguan mental gini kan kita jarang mendengar gitu. Seperti apa sih penanganan atau pendampingannya di penjara? Mungkin Mas Alim bisa sedikit menyampaikan. Oke. Nah, kalau ya, kalau dalam kejadian eksibisionis sendiri, sebenarnya saya belum ada pengalaman menanyai langsung, tapi saya pernah magang di Balai Pemasyarakatan gitu di Surakarta. Terus pernah ada kasus narkoba gitu. Dan orang dewasa juga pelakunya itu orang dewasa. Jadi caranya adalah dia berada hukuman tetap dijalankan gitu. Hukuman tetap dijalankan sebagaimana proses hukumnya. Tapi setelah itu, setelah hukuman itu dijalankan, itu ada kerjasama dengan balai rehabilitasi begitu. Jadi dia nggak langsung bebas, tapi direhabilitasi terlebih dahulu. Nah, kalau dari eksibisionis ini, menurut saya dia juga seperti itu gitu loh. Kalau ada hukuman di penjara atau hukuman pidana itu diselesaikan dulu, setelahnya sebelum dibebaskan atau dipulangkan ke masyarakat itu diberi pendampingan dulu gitu loh, direhabilitasi atau diberi pendampingan psikologis terlebih dahulu, diberi penanganan dulu. Jadi kasus putusan pidana tetap dilakukan, terus setelahnya diberi pendampingan atau tindakan psikologis seperti itu. Oh, berarti istilahnya memang psikolog ini ya bisa gitu ya memberi pendampingan di dalam penjara gitu memang bisa ya berarti ya? Kalau itu tergantung ininya juga, ada kerjasama nggak dari lapasnya itu dengan psikolog atau psikiater. Nah, gitu. Tapi kalau yang tadi kayak di kasus narkoba, pengalaman saya magang itu hukuman diselesaikan dulu, setelah itu baru sebelum kembali ke masyarakat dia rehabilitasi dulu. Oh iya iya. Oh. Jadi setelahnya gitu ya, setelah masa penahanannya selesai gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Alim. Sepertinya ini udah tidak ada pertanyaan lagi ya. Silakan kalau ada pertanyaan terakhir mungkin kita tunggu 10 detik gitu kali ya. Kalau ada. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, kesempatan terakhir. Ya, sepertinya tidak ada. Terima kasih banyak Mas Alim atas. Iya, saya mau kasih closing statement gitu, closing statement. Iya ya. Oke, ya sebelumnya makasih banyak ya Mas Alim atas pemaparannya pada sore hari ini. Ya mungkin saya sedikit merecall terakhir ya. Apa sih yang bisa kita lakukan atau apa sih yang harus kita lakukan kalau bertemu menjadi korban dari exit ini? Yang pertama jangan takut. Yang kedua sadarkan pelaku. Ini kalau sanggup mungkin ya sadarkan pelaku bahwa apa yang dia lakukan ini salah dan merupakan bentuk ketimpangan seksual. Kemudian sampaikan juga bahwa dia harus ditangani oleh profesional. Kemudian tetap tenang dan tinggalkan tanpa ekspresi emosional. Kemudian laporkan ke petugas berwajib. Itu tadi ya mungkin dari Mas Alim. Setelah ini saya tutup, tapi mungkin sebelum itu Mas Alim ada pesan-pesan terakhir kepada kita semua. Silahkan Mas. Pesan-pesan terakhir. Kayak mau apa aja. Ya, izin share screen sekali lagi ya.
Iya, silakan Mas. Oke, jadi closing statement dari saya, selama kita hidup, masalah tidak akan pernah berhenti. Dia menyimpannya atau menceritakannya adalah hak pribadi. Namun dengan bercerita, kita akan lebih sadar bahwa kita tidak sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Mantap sekali ya tadi closing statement-nya ya. Mungkin teman-teman bisa mampir ke podcastnya Mas Alim, ada Alim Bercerita di Spotify ya Mas ya, dan di YouTube. Iya, ada di Spotify. Ya, ya itu saja mungkin teman-teman diskusi kita pada sore hari ini tentang eksibisionisme. Semoga bisa menambah ilmu teman-teman semua. Semoga bisa ya menambah produktivitas kita, karena sore-sore biasanya kan pada capek gitu habis kerja atau habis kuliah. Terus ini kita masih ada belajar lagi gitu. Semoga bisa menambah wawasan juga. Semoga teman-teman selalu dijaga kesehatannya. Saya Axel Ada Mahendra minta maaf apabila masih banyak kesalahan, banyak kepleset lidah tadi. Masih agak grogi soalnya di awal. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Salim, terima kasih banyak Mitra Wacana atas kesempatannya, terima kasih banyak juga kepada seluruh teman-teman yang udah bergabung pada diskusi kita pada sore hari ini. Kita bertemu lagi di diskusi yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kita foto dulu ya mungkin ya. Foto bareng dulu. Oh iya. Silakan teman-teman bisa on cam. Kita foto dulu. Ya, ini Mas Haikal dan Mbak Willy mungkin mau on cam. Oh iya, sepertinya tidak ya. Ya, silakan Mas Robi, Mas co-host. Oke, aba-aba dari saya mungkin ya Mas ya. Ya, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi mungkin 1, 2, 3. Ya, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah bergabung. Terima kasih banyak Mas Alim, terima kasih banyak Mitra Wacana atas kesempatan yang diberikan. Semoga kita bisa bertemu lagi di forum-forum yang tidak kalah seru dan juga pasti menambah wawasan seperti ini lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.